Halo semuanya, balik lagi di channel gua, channel Acan Per. Channel yang memberikan informasi terkait unboxing, review berupa action figure dan gameplay ya, dan tentunya harganya lumayan terjangkau buat kalian semua. Nah, sebelum gue mulai, gue mohon maaf ya, gue off selama 3 minggu. Nah, karena di hari Sabtu kemarin itu banyak kegiatan ya, dan juga di hari biasa itu gue masih sebagai pekerja di sebuah perusahaan, juga akhirnya ini pulangnya malam, jadi kalau udah nyampe hari Minggu bawaannya pengen istirahat sampai kelupaan bikin video update buat kalian. Nah, dan juga gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Nah, buat yang punya rezeki silakan tunaikan kewajiban berkurbannya ya. Nah, baik lagi di channel gua kali ini gua akan membahas terkait dengan action figure ya. Untuk yang lanjutan MG Hainu yang mau gua repaint itu nanti ya, karena belum sempat, karena gua harus nyiapin semuanya, karena itu makan waktu, jadi gua belum sempat buat lanjutin yang itu. Jadi gua mau review dari action figure ya. Nah, action figure ini kali ini berbeda ya. Ini dari line khusus yang belum pernah gue punya. Gue ini pinjam dari teman gue ya. Nah, figur apa itu? Yuk kita lihat. Ya, ini dia guys, di sebelah depan gua ya, lebih tepatnya depan gua ini telah tersedia satu action figure ya dari movie Marvel. Nah, kalian yang para pencinta Marvel pasti harus punya ini. Apalagi ada film terbarunya yang itu Thor Love and Thunder ya. Nah, kali ini dari Iron Man. Iron Man-nya versi Mark 43 XL pakai Romawi ya, dia perhitungannya. Nah, ini pabrikannya sebelum gue mulai lanjutin, ini gue boleh minjem ya, boleh minjem dari Mas Dana. Terima kasih Mas Dana udah minjemin gue ini belum pernah ya koleksi figur dari jenis Marvel, dan ini gue baru tahu, baru tahu sih, detailnya itu gue baru tahu ya. Dan ini dari merek Zongtong Toy, disingkat ZD Toys. Nah, jadi ini official store ya. Jadi dia bukan bootleg, bukan third party. Jadi dia official, ada lisensinya. Jadi dia, karena dia kalau ibaratnya versi light dari Hot Toys ya. Kalau gue bilang, ini dia skalanya kayaknya 1:12. Kalau udah gue amati kayaknya dia 1:12, mirip kayak ukuran SHF dan Figma. Untuk kemasannya bagus ya. Ini depannya seperti ini, belakangnya seperti ini, contoh pose dan part-part apa yang didapat. Sampingnya seperti ini, samping lainnya seperti ini, atas bawahnya seperti ini ya. Nah, gue bilang ada lisensinya mana ya, gue juga kurang tahu ya sebenarnya, tapi temen gue bilang ini tuh original ya. Jadi emang bukan produksi Bandai, tapi produksi ZD Toys. Jadi produksi original itu belum tentu Bandai ya, ada juga dari Max Factory, Good Smile Company, terus ada lagi Game Host kalau nggak salah, Game Host, terus apa lagi ya, gue lupa. Pokoknya ada beberapa yang pabrikan ori, jadi belum tentu yang kalau bukan Bandai itu nggak ori. Langsung gua unboxing aja. Nih kemasannya bagus ya, gue bilang. Ini cara bukanya kemarin gua diajarin begini. Nah, jadi dia ada magnet ya di sininya. Ini bagus. Dan ini harganya murah ya, 350.000. Nah, jadi ini gue bilang kemasannya bagus dan juga harganya bagus. Kemasannya bagus, harganya pun juga murah. Nah, ini dia figurnya. Nah, packingnya gue bilang lumayan ya, untuk harga 350.000. Nah, dia kosong ya. Nah, dia kemasannya gue bilang bagus ya ini.
padahal harga 350.000. Padahal kalau SHF Bandai itu harganya sampai jutaan, tapi kemasannya kayak biasa aja gue lihat. Nah, khusus kecuali yang premium atau yang limited ya, itu beda. Nah, setelah gue lihat ini kayaknya bukan 1:12 ya, ini lebih ke 1/6. Gue ada figur juga yang 1/6 itu VA ya, Variable Action Heroes One Piece. Nah, kalau gue lihat ini seukuran itu, ini lebih besar, jadi lumayan detail pastinya ya kalau agak besar. Nah, ini action figurnya. Ini ZD Toys ini ngeluarin berbagai macam figur Marvel ya, apalagi yang seri Iron Man-nya dia kayaknya hampir lengkap ya setahu gua nggak ngikutin, nanti gue pinjem lagi aja punya Mas Dana kalau dia lengkap buat gua review. Nah, ini yang versi Mark 43 nya ini. Nah, dia ukurannya lumayan besar ya, 1/6 ini. Buka lagi ini bagian part-partnya ya, ini bagus ya. Nah, ini ada efek apa ya, efek boosternya gue rasa, efek nembak sama efek booster. Nah, jujur gue baru pertama kali ya bukan koleksi, review figur dari seri film Marvel, karena gue belum pernah punya. Nah, jadi gue kalian tahu kayak apa sih figur Marvel. Dan juga yang nantinya gue mungkin bakal review dari figur Kamen Rider ya, itu gua nanti pinjem dari teman gue juga, dia punya banyak, nanti bakal gua review buat kalian. Sini dulu. Nah, ini dia seperti ini. Nah, buat lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat lebih dekat. Iya, ini dia guys, tampilan dekat dari ZD Toys Avenger dari Avenger Age of Ultron Mark 43 ya, Iron Man. Nah, di sini kalian bisa lihat lebih dekat. Ini tuh bagus ya. Padahal nih murah, tapi gue bilang nih bagus banget. Nah, jadi gue jadi pengen koleksi, tapi ini punya Mas Dana. Nah, gue mulai dari partnya dulu aja ya. Nah, kita dapat stand base-nya nih, stand base. Nah, bukan beberapa sih. Kalau versi Bandai pasti dia nggak nyediain stand base untuk SHF-nya, kecuali SHF premium color atau yang versi limited, bener-bener limited. Nah, kalau SHF biasa pasti dia nggak nyediain action base ini ya. Nah, yang nyediain kayak gini itu Figma dan ZD Toys ini bagus ya. Ini jadi orang jadi nggak perlu susah-susah beli stand base-nya lagi. Nah, kemudian kita dapat part tangannya ya, tangan terbuka kayak gini. Ini kalau gue perhatiin nih buat naro efek booster ya, efek booster atau efek nembaknya, karena ini bolong. Nah, kemudian kita dapat juga, nah ini yang versi yang sinarnya ya. Tapi di sini karena ukurannya yang 1/6 jadi dia nggak ada yang buat nyalanya. Nah, ini seperti ini, sama ya kayak ini, cuman beda. Kalau yang bolong supaya buat naro part efeknya. Kalau yang ini tanpa part efek. Kemudian kita dapat part yang kayak gini juga nih, part kayak lagi, nah kayak yang di boxnya ya, kayak lagi nahan, kayak lagi tangannya begini. Nah, gaya khas Iron Man ya. Nah, ini bagus ya, gue bilang detailnya ini juga ini bagus banget gue bilang. Padahal ini murah, harganya 350 ribuan dari semua jenisnya. Kayaknya nggak ada yang sampai lebih dari, nggak nyampe 1 juta setahu gue ya. Paling kayaknya yang paling mahal itu 500 ribu setahu gue. Kalau gue salah silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Kemudian kita dapat part efeknya ada 4 ya. Kayaknya ini dapat 4 karena 2 buat di tangan, 2 buat di kaki. Nanti kita lihat detailnya. Nah, langsung kita ke figurnya. Nah, ini dia. Dia jenis figur ukuran 1/6, mirip VAH
One Piece yang gue punya ya. Nah, bagi yang belum nonton silahkan ditonton. Nah, ini bagian kepalanya, ini gue bilang nih udah detail banget ya. Walaupun mungkin nggak terlalu mirip kayak yang versi Hot Toys, tapi ini gue bilang udah bagus banget ya. Untuk harga segitu kita dapat detail yang seperti ini. Ini bagus banget, gue bilang worth it buat dibeli. Nah, gue mulai dari persendiannya ya. Ini kepalanya bisa nunduk. Nah, nunduknya segini ya. Taduh, kurang fokus. Ini biasanya nih nunduknya. Nah, lumayan ya. Bisa danga. Danganya cuma segini ya. Dari yang biasa ke danga. Kayaknya malah danganya nggak bisa ya. Danganya nggak bisa. Kemudian ke kiri. Ke kanan maksud gua. Kanan. Ke kiri. Ini gua rada-rada ngeri ya. Bisa nggak ya dia berputar? Bisa ya. Dia berputar 360 derajat. Nah, bagus. Kemudian bagian lengannya, lengan kirinya ini bisa ke samping. Bentar ya, gua rada kurang tahu sebentar. Nah, jadi ini emang ke sampingnya cuma segini ya. Ini terhalang sama bagian pundak. Apa bisa dibuka ya? Sebentar, gue lihat boxnya dulu ada nggak ya dia. Kalau nggak salah dia nggak ada panduannya, jadi gue kurang paham. Harusnya sih bisa ya, tapi di ininya sih nggak digambarin bisa. Jadi ini kayaknya kudu gue majuin dulu. Nah, gue majuin seperti ini. Nah, baru dia posting ini. Kalau yang ke samping banget dia nggak bisa ya, dia cuma mentok ke sini nih. Sayang banget. Mungkin ZD Toys bisa lebih dibagusin lagi untuk sendi nyampingnya. Minimal ini kurang dari 45 derajat ya, minimal 45 derajat ke atas lah ya, buat persendian ke samping agar lebih bagus figurnya. Nah, dia bisa ke depan tangannya, tapi agak susah nih ke depannya. Nah, kemudian ke atas punya juga susah ya. Nah, ke atas bisa. Ke belakangnya sebentar. Ke belakangnya nggak bisa. Dia mentok ini karena bagian pundaknya ngikut ya. Ngikut dan dia juga rapet sama bagian bawah ininya. Jadi dia rada keset banget. Gue balikin aja dulu seperti semula. Sebentar. Agak ribet ya dia. Gue juga harus hati-hati, ngeri rusak. Nah, dia agak keset ya, jadi agak ribet buat kembaliin seperti semulanya lagi. Mungkin ini yang menyebabkan harganya dia rada murah, karena persendiannya itu beda sama SHF dan Figma. Tapi lumayan ya, lumayan oke buat dikoleksi. Nah, ini bagian apa ya, perut di bawah, di atas perutnya ada persendiannya juga. Dia bisa maju, dia bisa ke belakang dong ya, ke belakang maju sedikit, kayaknya sedikit nih, lebih nggak terlalu maju ya, ke belakangnya lumayan. Cuman nah di sini ya, di sini Zetetos ada kesalahan lagi. Nah, harusnya kalau kebuka ke ini harusnya agak maju ke atas, jadi nggak kelihatan kebuka kayak gini ya, kayak ada rongga. Nah, ini kelihatan jadi rada kurang bagus di bagian sininya. Jadi kalian kalau mau dangain segini aja. Nah, kalau ini kelihatan kayak ada lubang rongga. Nah, kemudian bagian pinggulnya itu nggak ada sendi ya, karena dia langsung. Biasanya figur dia di sini kayak ada persendiannya, jadi bisa ke kiri dan ke kanan. Ini nggak ada. Nah, kemudian untuk kaki kirinya dia bisa ke sampingnya sedikit juga ya, cuma segini. Segini. Kemudian ke depan. Nah, ke depan sebentar. Supaya lebih bagus, gua harus lihat lebih detail. Nah,
kedepannya segini ya, dan dia juga agak miring jadinya karena ketahan sama bagian atas pinggulnya ini. Nah ini nih kekurangannya. Kemudian ke belakang gue cobain lagi. Nah ke belakang pun juga sama ya, dia jadi agak nyerong karena terhalang sama bagian ini. Nah itu mungkin rata-rata figur dari Figma sama SHF dia dibikin ada celah di sini mungkin supaya persendian kakinya agak lebih gampang ya, karena ini kaku ya, bahannya kaku jadi ngalangin persendian bagian kaki. Nah gue balikin lagi. Oh ya, ini untuk sikutnya belum tadi sikutnya. Nah sikutnya dia cuma sampai sini ya, sebentar gue cek dulu. Nah iya, sikutnya dia cuma sampai sini ya. Nah jadi patahan sikutnya kurang, aturan seharusnya bisa sampai sini ya minimal biar agak lebih bagus. Nah dia mentok di sini persikuannya. Nah nggak apa-apa. Nah kemudian bagian lututnya, nah ini bagian lututnya lumayan ya. Nah ini bagian lututnya lumayan, bagian kakinya cuma dia agak kurang, agak aturan ini seharusnya persedianya bisa agak maju sehingga kaki yang ini bisa nyentuh bagian belakang ini. Nah ini tapi udah cukup lumayan. Kemudian untuk bagian kakinya ini dia ada persendian nggak ya? Dia nggak ada persendian ya, cuman sedikit ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Nah nggak terlalu banyak. Nah gue kembalikan seperti semula dulu. Nah, seperti biasa ya, untuk lebih bagusnya coba kita pose-posein. Ya, itu tadi